Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema akhlak terpuji. Nah, sekarang Bapak minta untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik agar ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dan tema kali ini kita akan membahas 3 subbab yang terdiri dari tawadu, ikhlas, dan mohon pertolongan. Disimak baik-baik ya anak-anak. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tawaduk. Apa itu tawaduk? Ya, tawaduk merupakan akhlak terpuji. Secara bahasa artinya rendah hati. Pun secara istilah tawaduk artinya sikap merendahkan hati, ya, bukan merendahkan diri tapi merendahkan hati, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan sesama manusia. Contoh tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah pengakuan diri kita terhadap keterbatasan dan kelemahan kita sendiri, ya, bahwa kita sebagai manusia itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk menyombongkan diri kepada Allah ataupun sesama manusia. Orang yang tawadu itu selalu berdoa kepada Allah, baik itu berdoa dalam meminta pertolongan dalam kesulitan ataupun sebagainya, karena tidak ada daya dan upaya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap tawadu atau rendah hati merupakan salah satu ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih atau disebut ibadur rahman. Pun soal tawadu ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu ayatnya di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63. Bapak akan bacakan ayatnya terlebih dahulu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Mengucapkan salam ini yaitu mengucapkan suatu keselamatan, mendoakan yang baik-baik pada orang yang sudah menghinanya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ciri seorang ibadur rahman yang pertama adalah tawadu, rendah hati, dan bijaksana. Baik tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan dari sikap tawadu adalah sombong. Sombong adalah sifat yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak akan memberikan surga bagi orang-orang yang sombong, walaupun hanya setitik kesombongannya di dalam hati, tetap mereka tidak akan diberikan surga oleh Allah. Jadi jauhi sikap sombong ini, ya. Sekarang perhatikan kembali, ya. Nah, dalam hal apa saja kita harus bertawadu? Yang pertama, salah satunya ketika kita mendapatkan sebuah prestasi, baik itu prestasi di kelas sebagai juara kelas, baik itu di sekolah dan sebagainya.
Nah, kita tidak patut untuk menyombongkan prestasi tersebut, ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Dan kita juga ketika mendapatkan sebuah kebahagiaan tidak boleh menyombongkan kebahagiaan tersebut juga, ya. Kita harus tetap rendah hati di hadapan teman ataupun siapapun itu. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, membiasakan diri dengan kata-kata yang lemah lembut dan baik, entah itu ke orang tua, guru, ataupun sesama teman. Nah, sekarang akhlak terpuji lainnya selain tawadu yaitu ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa artinya bersih hati, tulus, dan menjadikan sesuatu bersih, tidak kotor. Orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyembah dan tidak menyekutukannya, serta tidak ria dalam beramal. Jadi dalam ibadah juga kita harus menjalankannya dengan ikhlas, tidak terpaksa, tidak harus menunggu disuruh orang tua. Kita harus menjalankannya dengan penuh hati. Adapun dalam ikhlas ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 11. Nah, sekarang Bapak akan bacakan terlebih dahulu ayatnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inni umirtu an abdullaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita semua agar beribadah dengan penuh ketaatan atau ikhlas. Sekarang dalam hal apa saja kita harus ikhlas? Yang pertama dalam beribadah. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, sehingga ibadah ini harus dijalankan dengan penuh keikhlasan oleh kita selaku hambanya. Tidak boleh mengeluh dan tidak boleh terpaksa. Kemudian yang kedua, ikhlas dalam mengerjakan tugas. Tentunya ketika seorang guru memberikan tugas, kita harus menjalankannya dengan ikhlas, karena tugas merupakan salah satu tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh kita selaku pelajar atau siswa. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir adalah ikhlas dalam memberi pertolongan. Tentunya kita sesama manusia harus saling tolong menolong. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut harus dijalankan dengan penuh keikhlasan. Kita menolong orang yang kesusahan harus ikhlas, tidak boleh mengharapkan imbalan atau sesuatu dari orang tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah mohon pertolongan. Nah, adapun yang dimaksud dengan memohon pertolongan adalah permohonan seseorang kepada pihak yang dapat menolong atau membantu. Dalam hal ini kita sebagai pelajar muslim tentunya memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui doa. Nah, berdoalah setiap hari dan setiap waktu dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap kita bisa menerapkan perilaku terpuji yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.